Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Supriyanto Nadia, calon guru penggerak Kabupaten Gianyar di SMK Negeri 1 Tampasiring. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang guru yang terkait program yang saya akan rancang ataupun lanjutkan terkait aksi nyata saya di modul 3.1. Program itu adalah industri mengajar di SMK. Saya rasa program ini perlu dilanjutkan karena sangat bagus, sehingga dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu koordinator dari program ini yang telah berjalan 10 tahun ini. Baik, kita perkenalkan, namanya adalah Ibu Sarah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Jem. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, saya akan mewawancara Ibu terkait program ini. Silakan. Namanya adalah, kalau tidak salah, koreksi tidak salah Ibu ya, Industri Mengajar di SMK. Iya betul. Ya. Kalau boleh ceritakan sedikit Bu mengenai program ini. Baik, program ini menjadi agenda kita di SMK Negeri 1 Tampasiring untuk tahun ini di kurikulum juga. Jadi sebenarnya lebih mengarah ke bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman yang ada di industri itu seperti apa. Karena kita adalah sekolah kejuruan yang ujung tombaknya nanti yang namanya kejuruan itu pasti di industri tidak munafik pasti akan ada perubahan. Jadi kita ingin mengikuti nantinya anak-anak yang besar harapannya sih sebenarnya anak-anak yang lulusan dari SMK Negeri 1 Tampasiring bisa mengikuti segala sesuatu yang berkembang di industri itu seperti apa. Ya gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kenapa saya juga berpikir tadi program yang bagus karena memang sangat sesuai dengan anak-anak di industri, di mana SMK itu adalah tujuannya adalah untuk dunia industri. Dan juga industri itu pasti sesuai bergerak dengan perkembangan zaman. Ya. Baik, kita lanjut Bu, boleh ya? Iya boleh. Ya. Berikutnya Bu, kira-kira tujuan dari program ini apa? Yang sudah berjalan. Iya. Sama seperti yang saya bilang tadi, jadi kebetulan ini yang program berjalan sebenarnya kalau kita ngomongin di SMK kan semua program. Karena kebetulan ini di jurusan Tata Boga yang saya ambil, Tata Boga itu bukan ilmu yang dia pasti dalam artian misalkan kayak sekarang dari 1 tambah 1 sama dengan 2 ibaratnya kayak gitu. Di Tata Boga tidak seperti itu, jadi kita ngikutin tren yang ada di sana. Kalau kita ngikutin kurikulum yang dari pusat, secara otomatis kita akan ketinggalan zaman. Nah, kalau dari situ di industri karena perkembangan yang sangat pesat, jadinya ya sudah biar kita ngalir ngikutin deh semua apa yang ada di sana itu. Jadi perkembangannya itu seperti itu.
Oh, berarti kalau dari hasil penjelasan Ibu tadi, program ini masuk kategori mana? Apakah kurikuler, intrakurikuler, atau ekstrakurikuler? Dia di intra karena dia masuk di kurikulum kan, jadi dia masuk di agenda tahunan tersebut, sehingga mau tidak mau dia harus masuk ke dalamnya. Oke, berarti dia di intra, Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bu, mengapa kira-kira menurut Ibu program ini dapat meningkatkan atau bisa memenuhi kebutuhan murid? Kita untuk memenuhi murid, kebetulan yang diambil ini adalah di bidang PSN Bakery. Iya. Nah, PSN Bakery sendiri kan mungkin Pak J sendiri juga tahu ya, meskipun Pak J pendatang di sini, kita di Bali kan umumnya lebih banyak acara persembahyaan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan program itu ke anak-anak tuh, selain dia di pendidikan di sekolah dia mahir, nantinya dia juga bisa keluar, misalkan dia lagi di rumah meskipun dia belum lulus pun, mungkin kalau ada orang tuanya deh, kita skop ke skala kecil aja dulu, mungkin di rumah orang tuanya mau pergi sembahyang dan sebagainya, dia nggak perlu beli roti lah, ibaratnya bisa dibikin di rumah seperti itu. Kalau memang siswa yang lebih tahu bisnis, mungkin Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.